Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rian Rifai dari Penjaskesrek kelas Pare-Pare angkatan 19 dengan NIM 1931 34 2007. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas BPT saya mengenai pengembangan olahraga rekreasi dan olahraga tradisional. Baiklah, di sini ada pengertian dari rekreasi. Rekreasi berasal dari bahasa Latin cre, yang secara harfiah berarti membuat ulang, adalah kegiatan yang dilakukan untuk penyegaran kembali jasmani dan rohani seseorang. Kemudian ada menurut Aryono, olahraga rekreasi adalah kegiatan fisik yang dilakukan pada waktu senggang berdasarkan keinginan atau kehendak yang timbul karena memberi kepuasan atau kesenangan. Kemudian selanjutnya, tujuan pendidikan jasmani. Yang pertama ini mengembangkan keterampilan pengolahan diri dalam upaya pengembangan dan pemeliharaan kebugaran jasmani serta pola hidup sehat melalui berbagai aktivitas jasmani dan olahraga yang terpilih. Yang kedua, meningkatkan pertumbuhan fisik dan pengembangan psikis yang lebih baik. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kemampuan dan keterampilan gerak dasar. Yang kelima, meletakkan landasan karakter moral yang kuat melalui internalisasi nilai-nilai yang terkandung di dalam pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Yang kelima, mengembangkan sikap sportif, jujur, disiplin, bertanggung jawab, kerjasama, percaya diri, dan demokratis. Yang keenam, mengembangkan keterampilan untuk menjaga keselamatan diri sendiri, orang lain, dan lingkungan. Yang terakhir, memahami konsep aktivitas jasmani dan olahraga di lingkungan yang bersih sebagai informasi untuk mencapai pertumbuhan fisik yang sempurna, pola hidup yang sehat dan kebugaran, keterampilan, serta memiliki sikap yang positif. Kemudian di sini tujuan rekreasi olahraga. Yang pertama itu mengisi waktu luang. Ya, yang kedua pelepas lelah, kebosanan, dan kepenatan. Yang ketiga sebagai imbangan subsisten activity atau kegiatan pengganti lengkap contoh pendidikan dan pekerjaan. Kemudian yang keempat, sebagai pemenuh fungsi sosial atau fungsi sosial ini dilakukan untuk kegiatan berkelompok serta rekreasi aktif. Kemudian yang kelima, untuk memperoleh kesehatan jasmani dan olahraga yang menyenangkan. Yang keenam, memperoleh kesenangan dengan cara berolahraga. Yang ketujuh, memperkenalkan olahraga bahwa olahraga itu sangat-sangat menyenangkan. Memang tidak bisa dipungkiri ya bahwa memang bagi sebagian orang itu olahraga memang sangat-sangat menyenangkan sekali. Baiklah, ini fungsi pendidikan jasmani. Pada bagian A ini aspek organik. Aspek organik meliputi yang pertama, menjadikan fungsi sistem tubuh menjadi lebih baik sehingga individu dapat memenuhi tuntutan lingkungannya serta menandai secara memadai memiliki landasan untuk mengembangkan keterampilannya. Yang kedua,
meningkatkan kekuatan yaitu jumlah tenaga maksimum yang dikeluarkan oleh otot atau kelompok otot. Yang ketiga, meningkatkan daya tahan yaitu kemampuan otot atau kelompok otot untuk menahan kerja dalam waktu yang sama. Yang keempat, meningkatkan daya tahan kardiovaskuler kapasitas individu untuk melakukan aktivitas yang berat secara terus-menerus dalam waktu yang relatif lama. Yang terakhir, meningkatkan fleksibilitas, yaitu rentan gerak dalam persendian yang diperlukan untuk menghasilkan gerakan yang efisien dan mengurangi cedera. Kemudian bagian B, aspek neuromuskuler. Bagiannya itu yang meliputi pertama, meningkatkan keharmonisan antara fungsi saraf dan otot. Yang kedua, mengembangkan keterampilan lokomotor seperti berjalan, berlari, melompat, meloncat, meluncur, melangkah, mendorong, menderap atau mencongklang, bergulir, dan menarik. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan non-lokomotor seperti mengayun, melenggok, meliuk, bergoyang, meregang, menekuk, menggantung, dan membungkuk. Yang keempat, mengembangkan keterampilan dasar manipulatif seperti memukul, menendang, menangkap, berhenti, melempar, mengubah arah, memantulkan, bergulir, dan memvoli. Yang kelima, mengembangkan faktor-faktor gerak seperti ketepatan irama, rasa gerak, power, waktu reaksi, dan kelincahan. Yang keenam, mengembangkan keterampilan olahraga seperti sepak bola, softball, bola voli, bola basket, baseball, atletik, tenis, berlari, dan lain sebagainya. Yang terakhir, mengembangkan keterampilan rekreasi seperti menjelajah, mendaki, berkemah, berenang, dan yang lainnya. Kita pindah kepada slide yang selanjutnya. Sekarang pada bagian C itu aspek perspektual. Bagiannya yang meliputi pertama, mengembangkan kemampuan menerima dan membedakan isyarat. Yang kedua, mengembangkan hubungan-hubungan yang berkaitan dengan tempat atau ruang, yaitu kemampuan mengenali objek yang berada di depan, belakang, bawah, sebelah kanan, atau sebelah kiri dari dirinya. Yang ketiga, mengembangkan koordinasi gerak visual, yaitu kemampuan mengkoordinasikan pandangan dengan keterampilan gerak yang melibatkan lengan, tubuh, dan atau kaki. Yang keempat, mengembangkan keseimbangan tubuh atau statis dinamis, yaitu kemampuan mempertahankan keseimbangan statis dan dinamis. Yang kelima, mengembangkan dominasi atau dominisi, yaitu konsistensi dalam menggunakan tangan atau kaki kanan atau kiri dalam melempar atau mendorong. Yang keenam, mengembangkan lateralitas atau laterality, yaitu kemampuan membedakan antara sisi kanan atau sisi kiri tubuh dan di antara bagian dalam kanan atau kiri tubuhnya sendiri. Yang terakhir atau yang ketujuh, mengembangkan image tubuh atau body image, yaitu kesadaran bagian tubuh atau seluruh tubuh dan hubungannya dengan tempat atau ruang. Yang bagian D, ini ada aspek kognitif.
bagiannya itu meliputi yang pertama, mengembangkan kemampuan menggali, menemukan sesuatu, memahami, memperoleh pengetahuan, dan membuat keputusan. Yang kedua, meningkatkan pengetahuan peraturan permainan, keselamatan, dan etika. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan penggunaan strategi dan teknik yang terlibat dalam aktivitas yang terorganisasi. Yang keempat, meningkatkan pengetahuan bagaimana fungsi tubuh dan hubungannya dengan aktivitas jasmani. Yang kelima, menghargai kinerja tubuh. Penggunaan pertimbangan yang berhubungan dengan jarak, waktu, tempat, bentuk, kecepatan, dan arah yang digunakan dalam mengimplementasikan aktivitas dan dirinya. Yang terakhir, meningkatkan pemahaman tentang memecahkan problem perkembangan melalui gerakan. Ya, kita pindah pada slide yang selanjutnya. Di sini ada aspek sosial. Aspek sosial bagiannya itu meliputi yang pertama, menyesuaikan diri dengan orang lain di lingkungan di mana berada. Yang kedua, mengembangkan kemampuan membuat pertimbangan dan keputusan dalam situasi kelompok. Yang ketiga, belajar berkomunikasi dengan yang lain. Yang keempat, mengembangkan kemampuan bertukar pikiran dan mengevaluasi ide dalam kelompok. Yang kelima, mengembangkan kepribadian, sikap, dan nilai agar dapat berfungsi sebagai anggota masyarakat. Yang keenam, mengembangkan rasa memiliki dan rasa diterima di masyarakat. Yang ketujuh, mengembangkan sifat-sifat kepribadian yang positif. Yang kedelapan, belajar menggunakan waktu luang yang konstruktif. Yang terakhir, mengembangkan sikap yang mencerminkan karakter moral yang baik. Dan yang terakhir ada aspek emosional. Aspek emosional itu bagian-bagiannya meliputi yang pertama itu mengembangkan respon yang sehat terhadap aktivitas jasmani. Yang kedua, mengembangkan reaksi yang positif sebagai penonton. Yang ketiga, melepas ketenangan melalui aktivitas fisik yang tepat. Yang keempat, memberikan saluran untuk mengekspresikan diri dan kreativitas. Yang kelima, menghargai pengalaman estetika dari berbagai aktivitas yang relevan. Nah, itulah tadi dari ke-6 fungsi pendidikan jasmani. Yang pertama kan ada aspek organik, yang kedua aspek neuromuskuler, yang ketiga aspek perseptual, yang keempat ada aspek kognitif, yang kelima aspek sosial, dan yang terakhir atau yang keenam aspek emosional. Sekarang kita pindah kepada pendidikan rekreasi olahraga. Menurut Krippendorff, kegiatan rekreasi merupakan salah satu kegiatan yang dibutuhkan oleh setiap manusia. Kegiatan tersebut ada yang diawali dengan mengadakan perjalanan ke suatu tempat. Kita pindah kepada sasaran rekreasi olahraga. Sasaran rekreasi olahraga yaitu semua kalangan masyarakat, olahraga sesuai dengan usia. Contoh, hiking dilakukan oleh anak usia
dewasa, bukan dilakukan untuk anak kecil, ya. Sudah sangat jelas. Dan untuk anak kecil dapat disesuaikan dengan gerak yang dibutuhkan usia anak kecil. Kita pindah kepada slide yang berikutnya. Ini sasaran rekreasi olahraga. Yang pertama itu rekreasi sosial yang dibagi menjadi 2 bagian. Itu yang pertama, permainan di dalam ruangan. Permainan di dalam ruangan atau acara icebreaker, kursi musik, papan permainan, permainan dengan tulisan, permainan musikal, permainan di luar ruangan atau lari, estafet, balapan, kejar-kejaran, makan bersama atau perjamuan, pencuci mulut atau makanan kecil, piknik, makanan seadanya atau makan malam. Sedangkan yang di bagian kedua itu permainan di luar ruangan. Itu kegiatan di dalam melihat burung-burung, jalan-jalan di perkebunan, mendaki gunung, olahraga. Ya itu bagiannya itu seperti badminton, sepak bola, basket, bersepeda, berenang, mendaki, memancing, berkuda, berburu, dan lain-lain. Sedangkan yang kedua ini ada rekreasi budaya dan kreatif. Bagian-bagian itu contohnya itu seperti drama. Dramanya itu seperti tebak kata, role play, cerita drama, dan lain-lain. Kemudian ada bercerita. Contohnya cerita lucu, cerita horor, cerita sesuai waktu, cerita sekuler. Kemudian ada literatur. Contohnya itu seperti puisi, membaca Alkitab, membaca cerita. Kemudian ada audio visual seperti menonton film, menonton TV, dan menonton video. Kemudian ada seni dan kerajinan, yaitu contohnya membuat gambar, kerajinan dari barang bekas, menempel, melukis, kerajinan dari kertas, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga membuat tulisan kreatif, drama, musik, dan lain-lain. Kegiatan permainan, kemudian kegiatan permainan, olahraga, jalan-jalan. Kemudian yang terakhir tuh belajar, jalan-jalan di perkebunan, museum, dan lain-lain. Kegiatannya itu seperti itu, kegiatan di luar sambil belajar itu seperti jalan-jalan itu di perkebunan kan bisa sambil belajar, kemudian di museum juga, dan lain sebagainya. Kemudian kita pindah kepada slide yang selanjutnya, jenis-jenis rekreasi. Jenis-jenis rekreasi mencakup lebih dari sekedar permainan. Meskipun peristiwa-peristiwa di udara terbuka seperti olahraga, berkebun, dan berjalan lintas alam itu penting, pertemuan-pertemuan ramah tamah seperti pesta dan piknik juga harus dipertimbangkan. Rekreasi juga termasuk beberapa kegiatan ekspresif yang berlangsung dalam lingkungan departemen dan yang langsung beralihan dengan tema pelajaran seperti drama, sastra, bercerita, kesenian, dan pekerjaan tangan, serta bermacam-macam hobi. Contoh permainan bisa saja bola kasti juga. Ini bagian dari jenis-jenis rekreasi. Yang pertama ada seperti peristiwa atau turisme. Pariwisata atau turisme adalah perjalanan yang dilakukan untuk rekreasi atau hiburan, dan juga persiapan yang dilakukan untuk aktivitas ini. Seseorang wisatawan atau turis adalah seseorang yang melakukan perjalanan panjang
paling tidak sejauh 80 kilo atau 50 mil dari rumahnya dengan tujuan rekreasi, merupakan definisi oleh organisasi dari pariwisata dunia. Definisi yang lebih lengkap, turisme adalah industri jasa. Mereka menangani jasa mulai dari transportasi, jasa keramahan, tempat tinggal, makanan, minuman, dan jasa bersangkutan lainnya seperti bank, asuransi, keamanan, dan lain-lain. Dan juga menawarkan tempat istirahat, budaya, kelarian, petualangan, dan pengalaman baru yang berbeda lainnya. Banyak negara bergantung banyak dari industri pariwisata ini sebagai sumber pajak yang mendapatkan untuk perusahaan yang menjual jasa kepada wisatawan. Oleh karena itu, perkembangan industri pariwisata ini adalah salah satu strategi yang tentu sebagai strategi yang dipakai oleh organisasi non-pemerintah untuk mempromosikan wilayah tertentu sebagai daerah wisata untuk meningkatkan perdagangan melalui penjualan barang dan jasa kepada orang non-lokal. Ya, contoh seperti itu yang tempat wisata yang terkenal ya ada di Bali ya, di Yogyakarta dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada olahraga. Olahraga adalah aktivitas untuk melatih tubuh seseorang, tidak hanya secara jasmani tetapi juga rohani. Misalkan olahraga tradisional dan modern. Kemudian yang ketiga, permainan. Permainan merupakan sebuah aktivitas rekreasi dengan tujuan bersenang-senang, mengisi waktu luang, dan berolahraga ringan. Permainan biasanya dilakukan sendiri atau bersama-sama. Permainan adalah ada tingkatannya berdasarkan umur, ada permainan anak dan ada permainan dewasa. Ada juga permainan untuk umum yaitu permainan komputer. Kemudian ada hobi. Hobi adalah kegiatan rekreasi yang dilakukan pada waktu luang untuk menenangkan pikiran seseorang. Kata hobi merupakan sebuah kata serapan dari bahasa Inggris hobby. Tujuan hobi adalah untuk memenuhi keinginan dan mendapatkan kesenangan. Terdapat berbagai macam jenis hobi seperti mengumpulkan sesuatu atau koleksi, membuat, memperbaiki, bermain, dan pendidikan dewasa. Rekreasi sangat beragam sama seperti orang-orang berpartisipasi di dalamnya. Kemudian yang terakhir yang selanjutnya maksud saya kita pindah pada permainan tradisional. Permainan tradisional merupakan permainan yang telah dimainkan oleh anak-anak yang bersumber dari suatu daerah secara tradisi, yaitu permainan tersebut diwarisi dari generasi yang satu ke generasi berikutnya. Ini macam-macam permainan tradisional yang ada di sekolah dasar. Pertama, permainan sepuran atau kereta api masuk terowongan. Itu jumlah pemainnya tidak terbatas. Alat yang digunakan tanpa alat jumlahnya tidak terbatas karena semakin banyak ya permainannya itu akan semakin menarik dan semakin ramai. Tidak terbatas, keretanya bisa sangat panjang sekali. Kemudian tepatnya ada di halaman atau di lapangan. Anak-anak dibariskan menjadi 3 saf. Saf pertama dan kedua berdiri di tengah memanjang lapangan yang berhadapan membentuk terowongan kereta api. Caranya ialah saling berpegangan lengan dalam keadaan lurus dan mendatar. Sedangkan anak-anak pada saf ketiga
berpegangan satu dengan yang lain sehingga membentuk rangkaian kereta api. Tugas rangkaian kereta api adalah lari kecil-kecil sambil berkelak-kelak dan akhirnya memasuki terowongan. Bila mana rangkaian kereta api ini telah dianggap cukup gerakannya, maka diadakan pergantian. Yang terjadi, rangkaian kereta api mengganti salah satu yang semula menjadi shaft terowongan. Demikian terus dilanjutkan sampai semua shaft pernah menjadi kereta api. Kemudian permainan yang selanjutnya ular makan ekornya. Jumlah permainan sama seperti kereta api terowongan tadi, itu tidak terbatas. Alat yang digunakan sama juga tanpa alat. Tempatnya di halaman sekolah atau di lapangan, sama juga. Ya, aturan permainan, anak-anak dibariskan menjadi 4 shaft. Setiap shaft terdiri dari 2 barisan putri atau 2 barisan putra, dan barisan yang berdiri paling belakang memegang perut orang yang berada di depan, sedangkan yang berdiri paling depan berlaku sebagai kepala ular, sedangkan yang berdiri paling belakang sebagai ekor ular. Tugas kepala ular adalah berusaha secepat mungkin menangkap ekornya, sedangkan si ekor berusaha menghindar tangkapan si kepala ular tanpa melepaskan tangannya. Bila ada anggota yang lepas pegangannya, maka ia akan bertugas menggantikan tugas si ekor. Bila si ekor dapat tertangkap, maka diadakan pergantian, yaitu si kepala menjadi ekor dan si ekor yang paling dekat dengan kepala menjadi kepala. Kemudian permainan kucing dan tikus. Anak-anak dijadikan 2 kelompok. Cara bermainnya, anak-anak dijadikan 2 kelompok. Salah satu kelompok membuat lingkaran sambil berpegangan tangan, sedangkan kelompok yang lainnya menjadi tikusnya. Selanjutnya ditentukan salah satu seseorang untuk dijadikan kucingnya. Anak yang menjadi tikus berada di dalam lingkaran, sedangkan yang menjadi kucing berada di luar lingkaran. Kucing dan tikus bebas keluar dan masuk lingkaran. Apabila ada tanda mulai atau peluit, maka segera mungkin kucing mengejar tikus dan tikus lari menghindar agar tidak tertangkap kucing. Apabila ada tikus tertangkap kucing, maka tikus yang tertangkap berubah menjadi kucing, dan kucing yang tertangkap tadi menjadi tikus. Apabila keduanya sudah menjadi tikus dan kucing, maka mereka bergabung membentuk lingkaran, dan yang kelompok lingkaran melakukan hompimpah, dan kedua orang pertama yang melakukan hompimpah menang suit, dan ditentukan siapa yang menjadi kucing dan tikus. Permainan ini mengandung unsur-unsur penjas, diantaranya kelincahan, daya tahan, kerjasama, koordinasi, disiplin. Kemudian ada untrakol atau menyusun pecahan genting. Permainan ini dapat dimainkan oleh anak-anak maupun perempuan atau gabungan antara anak laki-laki dan anak perempuan. Permainan ini pada umumnya dimainkan oleh anak-anak
umur 9-12 tahun. Jadi tepat saat anak memasuki pendidikan sekolah dasar. Jumlah pemain berjumlah antara 3-5 orang atau kelompok. Peralatan bola kasti, bola tenis atau satu buah, dan yang kedua pecahan genting 12 keping sesuaikan kesepakatan dari kedua kelompok yang bermain. Persiapan pertama, setiap anak membuat atau menentukan kelompok atau ikut kelompok A atau B. Yang kedua, mempersiapkan pecahan genting. Lalu pecahan genting tersebut ditumpuk atau disusun ke atas. Selanjutnya, tumpukan genting tersebut diletakkan di dalam garis lingkaran. Nah, di depan tumpukan genting tersebut dibuat garis sejajar. Aturan bermainnya, melempar tumpukan genting dilakukan maksimal 3 kali. Jika 3 kali lemparan tidak mengenai tumpukan genting tersebut, secara otomatis kelompok tersebut gugur. Melemparnya menggunakan bola kasti tadi ya. Kemudian bentengan ini saya juga pernah memainkannya ya. Kalau di kampung saya itu bukan bentengan, namanya benteng saja, tidak pakai ngan. Jadi permainan ini dilakukan oleh anak-anak laki ataupun perempuan usia antara 7-12 tahun. Jumlah permainan bebas. Jumlah pemainnya bebas. Dibagi menjadi 2 kelompok, ABC dan DEF. Tempatnya halaman atau lapangan sekolah. Pokoknya tempatnya yang luas karena untuk berlari ya, jadi kan harus luas. Waktu bermain ditentukan oleh guru penjas. Peralatan 2 pohon atau batang kayu dengan jarak 3 atau 2 meter. Jadi aturan bermainnya itu yang pertama, tiap-tiap kelompok berusaha memegang benteng kelompok lawan. Nah, itu tujuan dari permainannya. Jadi kalau siapa yang duluan pegang, lawan yang duluan pegang bentengnya, berarti dia yang menang. Jadi begitu. Tiap kelompok berusaha memegang benteng kelompok lawan. Nah, begitu juga sebaliknya, siapa yang duluan ya menang. Kedua kelompok yang berhasil menyentuh atau memegang benteng lawan duluan, maka kelompok tersebut yang menang. Nah, kelompok yang kalah mendapatkan hukuman kelompok yang menang. Cara bermain ya, kelompok biasanya kalau kalahnya, kalau di kampung saya itu digendong. Jumlahnya kan sama, misalkan mainnya 10-10 atau 20-20. Jadi yang menang digendong. Gendongnya ya keliling lapangan 2 atau 3 kali begitu. Jadi ya, jadi cara bermainnya itu dari tiap kelompok, memisal ada A, B, C, D, E, dari lari meninggalkan benteng masing-masing dan berusaha untuk menyentuh benteng lawan. Dengan begitu terjadilah kejar-kejaran. Sementara itu anggota kelompok yang tersisa C, E, F bertahan di benteng masing-masing dan menjaga untuk mempertahankan benteng agar sampai tidak tersentuh atau terpegang oleh kelompok lain. Nah, jadi yang ada yang lari dan ada yang menjaga. Yang lari bertugas itu untuk memegang benteng lawan, dan yang menjaga itu supaya tidak terpegang benteng lawan, seperti itu.
Sementara itu jika anggota kelompok yang lari keluar benteng saling berkejaran dan menyentuh anggota badan lawan, misalnya A atau B menyentuh D atau E ataupun sebaliknya, maka anggota kelompok yang tersentuh atau terpegang tersebut gugur. Jadi sudah tidak bisa bermain gugur. Dengan demikian jumlah anggota kelompok berkurang. Nah, anggota yang tersisa tiap melanjutkan permainan untuk mempertahankan benteng dari sentuhan pihak lawan. Akan tetapi, jika pemain lawan dapat tersentuh lagi oleh teman atau kelompoknya yang tidak tersentuh oleh lawan, maka pemain yang gugur tersebut dapat kembali bermain. Nah, itu. Jadi yang tertangkap tadi juga harus tetap dijaga supaya tidak dibebaskan lagi, istilahnya seperti itu. Istilahnya kan sudah tertangkap, jadi jangan sampai dibebaskan lagi. Jadi kalau terbebas lagi susah lagi, dari awal lagi kita menangkap lagi satu-satu. Jika salah satu anggota berhasil menyentuh memegang lawan, berarti kelompok tersebut menang. Jika salah satu kelompok lawan berhasil menyentuh atau memegang benteng kelompok lain, berarti kelompok tersebut menang. Ketika memegang benteng lawan, pemain tersebut harus menyebut atau berteriak "benteng 1" sebagai pertanda bahwa ia berhasil. Oleh karenanya, kelompok yang terpegang bentengannya mendapat hukuman dari kelompok lawan. Permainan selanjutnya ada permainan hadang atau sering disebut dengan gobak sodor. Jadi, lapangan dan peralatan. Bentuk area permainan persegi panjang, ukuran panjang 15 meter dan lebar 9 meter. Disesuaikan dengan keadaan sekolah lah pokoknya. Terus garis dapat dibuat dengan kapur atau tali yang tidak membahayakan pemain hadang. Garis pembagi lapangan permainan menjadi 2 bagian. Memanjang disebut garis tengah. Lapangan permainan ditandai dengan garis selebar 5 meter. Permainan mainkan terdiri atas 2 regu masing-masing 5 dan disesuaikan juga dengan jumlah siswa, regu putra dan regu putri. Jadi jalannya permainan itu, yang pertama itu sebelum permainan dimulai diadakan undian. Yang kalah sebagai penjaga dan yang menang sebagai penyerang. Yang kedua, regu penjaga menempati garisnya masing-masing dan kedua kaki berada di atas garis, sedangkan regu penyerang siap untuk masuk. Yang ketiga, permainan dimulai setelah ada tanda aba-aba atau peluit dari guru. Yang keempat, penyerang berusaha melewati garis depan dengan menghindar tangkapan atau sentuhan pihak penjaga. Yang kelima, penjaga berusaha menyentuh penyerang dengan tangan dalam posisi kedua kaki tetap berpijak di garis atau salah satu kaki berpijak di atas garis, sedangkan kaki yang satu melayang. Yang keenam, apabila kedua kaki keluar dari garis samping lapangan dan permainan disentuh oleh penjaga, maka dinyatakan salah atau mati. Yang ketujuh, setiap pemain yang telah berhasil melewati seluruh garis dari garis depan sampai dengan garis belakang dan garis belakang sampai dengan garis depan lagi, maka dilanjutkan dengan tukar posisi yang tadinya menjadi penyerang berganti menjadi penjaga. Yang kedelapan atau yang terakhir, pemenang ditentukan berdasarkan jumlah nilai yang diperoleh selama permainan berlangsung. Permainan hadang atau gogok sodor ini sangat
mudah untuk dimainkan dan mengandung unsur-unsur yang positif bagi pelakunya. Unsur-unsur itu diantaranya adalah ketangkasan, kekuatan, kelincahan, kerjasama, daya tahan, reaksi yang dapat ditingkatkan kesegaran jasmani, yang dapat meningkatkan kesegaran jasmani. Jadi permainan ini seperti yang ada di Upin Ipin itu ya. Itu yang ada di Upin Ipin. Permainan ini juga pernah saya mainkan waktu di SD ya. Memang permainan ini seru sekali. Jadi itu kelincahan itu diuji sekali ini. Kerjasamanya juga sangat seru sekali ini permainan. Kemudian selanjutnya itu lompat tali ya. Yang mainkan ini umurnya 8 sampai 13 tahun. Jumlah pemain tidak terbatas baik dilakukan anak laki-laki maupun perempuan. Tapi biasanya dimainkan kebanyakan oleh anak perempuan ya. Tapi waktunya ini pagi atau siang. Sebenarnya waktunya sih terserah sih. Bahkan bisa dimainkan bukan di jam pelajaran, maksudnya pulang sekolah juga bisa main. Kalau sore-sore kan tempatnya lapangan, halaman, tempat yang datar ya, pokoknya tempat yang cukup lah kira-kira untuk melakukan lompatan-lompatan. Jadi cara bermainnya, yang pertama itu setiap siswa diberikan satu tali untuk satu siswa, kurang lebih panjangnya 2 meter. Jadi ya karena 2 meter ya, jadi membutuhkan tempat yang luas ya, bisa dikatakan luasnya ya tidak terlalu luas. Apabila tidak cukup bisa dibuat regu. Yang kedua, ujung tali pertama dipegang dengan tangan kanan dan ujung lainnya dipegang menggunakan tangan kiri. Kemudian tali diputar di atas kepala dari depan ke belakang atau dari belakang ke depan. Pada saat tali menyentuh tanah dan lantai di depan, dan melompatlah dengan satu kaki dan turun dengan kaki lainnya. Yang ketiga, pada saat memutar tali, tangan harus berada di samping luar dan tidak di atas pundak. Untuk pertama, latihan lompatan dilakukan dengan gerakan sederhana, baru dapat meningkat pada yang lebih kompleks. Misalnya 2 putaran tali, 1 lompatan dan sebagainya. Unsur-unsur penjas yang terdapat dalam permainan lompat tali itu melatih keterampilan melompat, meloncat, dan koordinasi tangan dan kaki. Yang keempat, atau dapat dilakukan 2 orang di sisi kanan dan kiri memegangi tali karet. Permainan yang lain harus meloncatinya. Tinggi karet mulai dari semata kaki, kemudian naik ke lutut, naik ke sepaha, kemudian sepinggang. Pada tingkatan tersebut setiap pemain harus mampu meloncatinya tanpa menyentuh tali karet. Selanjutnya adalah setinggi dada, dagu, telinga, ubun-ubun, tangan yang diangkat ke atas menjinjit, kemudian sambil berjinjit. Pemain yang melewati ketinggian tersebut, asalkan tidak menggunakan alat bantu, bila pemain tidak berhasil melompati karet dengan benar, maka ia bertukar posisi menjadi pemegang karet. Kemudian ada jangkungan. Kalau di kampung saya ini namanya bukan jangkungan, namanya main engger. Engger ya. Main enggelang ya, namanya enggelang. Jadi pemain jangkungan dimainkan dengan sepasang tongkat atau galah. Egrang namanya, egrang, yang terbuat dari kayu atau bambu. Tumpuan untuk pijakan kaki dibuat pada ketinggian 60 sampai dari 30 sampai 60 cm dari ujung tongkat bawah.
Berbeda dengan permainan dapat serentak memainkannya bersama-sama. Permainan ini bisa digabungkan dengan jenis permainan lain, seperti adu lari atau sepak bola. Ada kalanya pemain hanya pada adu ketahanan berjalan di atas jangkungan sambil saling menendang kaki jangkungan lawan bermain. Pemain yang jatuh dinyatakan kalah. Kemudian pacuit cuit lutung. Permainan ini dilakukan oleh 3-4 orang anak, baik anak perempuan maupun lelaki. Setiap pemain berusaha saling mendahului atau mencubit atau ciwit punggung tangan diurutkan ke atas sambil menjatuhkan kawih atau nyanyian. Kemudian ada gatrik. Permainan dimainkan oleh 2 orang atau 2 regu yang beranggotakan beberapa orang. Alat yang dimainkan adalah tongkat pemukul berbuat dari kayu dan potongan kayu sepanjang 1/4 tongkat pemukul, yang bisa disebut anak gatrik. Yang kemudian orayan. Permainan ini dimainkan beberapa anak perempuan maupun lelaki di lapangan terbuka. Para pemain saling memegang ujung baju bagian belakang teman di depannya untuk membentuk barisan panjang. Pemain di depan berusaha menangkap pemain yang paling belakang yang akan menghindar sehingga barisan bergerak meliuk-liuk seperti ular, tetapi barisan itu tidak boleh terputus. Sambil permainan melanjutkan kawih, orai-orai. Kemudian sondah. Ini yang terakhir, sondah. Permainan ini pada umumnya dimainkan oleh anak perempuan. Pola gambar berbentuk kotak berpalang dibuat di tanah. Setiap pemain memegang sepotong pecahan genteng atau batu pipih yang kemudian dilemparkan ke dalam kotak permainan. Permainan melompat-lompat dari kotak ke kotak berikutnya. Kotak yang berisi pecahan genting tidak boleh diinjak. Pemain dinyatakan kalah jika menginjak garis kotak atau bagian luar kotak. Ya, kalau di kampung saya ini permainannya main dendek ya. Ini kalau sore banyak sekali orang main. Waktu zamannya permainan masih dimainkan, tapi sekarang sudah punah. Ya, terima kasih. Itulah tadi presentasi PPT yang bisa saya bawakan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan atau tutur kata yang salah dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.